Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari. NPM saya 1940102017. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit siklus biogeokimia. Biogeokimia berasal dari 3 kata, yakni biologi, geologi, dan kimia. Arti siklus biogeokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Sudah paham pengertian dari siklus biogeokimia kan? Secara umum, terdapat 4 jenis siklus biogeokimia, yakni yang pertama, siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Berdasarkan gambar di samping, bahwa siklus air dimulai dari lautan. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga terjadi penguapan air laut atau evaporasi. Pada proses evaporasi, terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Kemudian awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air, kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah, yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi. Begitu seterusnya. Yang kedua ada siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi. Sel dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Berikut adalah gambar proses siklus oksigen. Bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari pernapasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau fiksasi CO2. Hasil dari proses fotosintesis yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan herbivora. Dan yang ketiga ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Berikut adalah gambar siklus nitrogen. Berdasarkan gambar di samping, bisa kita lihat bahwa sumber nitrogen ada di udara atau atmosfer dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di akar. Contohnya bakteri akar yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Kedua, oksigen yang ada di atmosfer akan diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan proses amonifikasi, yakni perubahan N2 menjadi NH4. Dan yang terakhir adalah siklus fosfor. Siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer termasuk juga biosfer. Berikut adalah gambarnya. Berdasarkan gambar di samping,
bisa kita lihat bahwa sumber fosfor alami adalah batu. Kemudian batuan mengalami pelapukan dan perubahan menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya ada di tanah. Kemudian fosfat diserap oleh tanaman, dan tanaman dikonsumsi hewan sehingga fosfatnya berpindah ke hewan. Dan hasil sekresi zat sisa berupa fosfat, zat sisanya ini kemudian kembali ke dalam tanah yang nantinya akan terbawa ke laut. Selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi di laut. Lama-kelamaan batuannya terangkat menjadi batuan yang ada di bumi yang nantinya akan mengalami pelapukan. Sekian dari penjelasan saya mengenai siklus biogeokimia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.